Ketua Pinandita Sangraha Nusantara Gorontalo, Pinandita Pengurus Binte Pelani Gorontalo yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini, Ahlul Bait Indonesia Abi Gorontalo, Ketua dan Sekretaris DPW Jemaat Ahmadiyah Provinsi Gorontalo, Ketua Tupalo Organisasi Berupa Gorontalo, Ketua Yayasan Dian Rakyat Indonesia YDRI Gorontalo, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Gorontalo, Pengurus LMND Kota Gorontalo, Pemuda Kristen Protestan, dan Ketua Orang Muda Katolik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan 1 dekade Haul Gus Dur dengan tema Gus Dur, Agama dan Kebudayaan resmi kami buka. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Majelis An-Nida, Al-Khairat dan Al-Huda Gorontalo.
Sesamo
Kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Putri Sulung Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selamat datang di Gorontalo. Kita memasuki acara ketiga, doa lintas agama untuk kedamaian Indonesia. Untuk itu, kami mengundang dimulai dari perwakilan pertama, perwakilan agama Katolik Ibu Meiske Repi. Kami persilakan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pada hari yang berbahagia ini, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam rangka mengenang peringatan satu dekade Paul berpulangnya almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Bapak yang Maha Baik, semoga amal bakti dari Bapak yang tercinta ini, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang Engkau telah panggil menghadap kehadiran Yang Kudus, kiranya ia telah mendapatkan tempat yang layak di sisi kanan Allah di surga. Berkati pula istri, anak-anak dan cucu-cucunya. Semoga apa yang ia perbuat semasa hidupnya itu boleh menjadi panutan teladan bagi keluarga dan bagi bangsa dan negara kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau setia mendampingi umat-Mu, manusia di bumi Indonesia ini. Maka kami mohon kepada-Mu, jagalah bangsa dan negara kami ini. Jagalah kami, teristimewa para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, mulai dari pemerintah yang teratas dan terbawah. Semoga mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, merata, mementingkan kesejahteraan
Jauhkanlah bangsa ini dari segala mara bahaya, sakit penyakit, teristimewa virus corona yang selalu merenggut nyawa manusia. Semoga itu tidak terjadi di bangsa yang kami cintai ini. Bebaskanlah bangsa ini dari peperangan dan segala macam wabah penyakit yang selalu mengakibatkan merenggut nyawa manusia. Tetapi berikanlah kami kesehatan, baik jasmani dan rohani yang tetap, agar bangsa dan negara kami ini dari hari ke hari selalu hidup baik, rukun, damai, aman, sentosa. Dan semoga kami semua rakyat Indonesia selalu berpegang teguh pada ideologi Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Semoga kesatuan kebangsaan kerukunan selalu tercipta di dalam bangsa kami ini. Bapa yang Maha Baik, Maha Penyayang, inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan agama Katolik, Ibu Meska Tepi. Selanjutnya kami mempersilahkan perwakilan dari agama Kristen, Ibu Pendeta Juanita Taka Sensera. Kami persilahkan. Perkenankan saya membawa doa secara Kristen. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Esa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang selalu mengasihi kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Pada saat ini, dalam sukacita kami bersama mau merayakan dekade, satu dekade Allah, Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid. Tuhan, kami yang ada di Gorontalo merasakan akan karya pelayanan pengabdiannya di negara Republik Indonesia sebagai Presiden yang keempat. Banyak hal yang telah ia lakukan. Kau yang telah mempercayakan untuk memimpin bangsa dan negara sebagai Presiden yang keempat. Tentunya ya Tuhan, ada hal yang baik yang ia tinggalkan. Nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan yang harus terus bertumbuh dalam kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia. Sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami semua dengan kuasa Roh yang kudus meneruskan karya besar almarhum Bapak Gusti. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kerinduan kami terus ya Tuhan untuk ada di negara Republik Indonesia ini yang penuh dengan kedamaian. Kiranya itu boleh tercipta. Dan tentunya peran kami sebagai rakyat, sebagai pemerintah sangat berperan agar supaya kedamaian boleh terwujud di negara kami. Semua akan merasakan damai sejahtera dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, semua lanjut usia. Pimpinan rakyat dari pusat sampai ke pelosok desa, kiranya ya Tuhan, kehendak-Mu boleh terwujud, keadilan, kebenaran, kejujuran boleh teralami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tumbuhkanlah kehidupan yang saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai, akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kedamaian Indonesia ini tentunya akan terwujud melalui anak-anak pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua jajaran yang ada, penegak hukum, semua yang dipercayakan duduk dalam pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok desa, termasuk ya Tuhan pemerintah yang ada di Provinsi
Provinsi Gorontalo. Makanya Tuhan kami rakyat Indonesia terus menjaga kedamaian ini. Dan kiranya Engkau bentengi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari hal-hal yang mau merusak kesatuan, merusak kesatuan bangsa rakyat yang cipta kita saat ini yang penuh dengan keharmonisan. Engkaulah yang akan selalu melindungi. Engkau memaafkan kami. Engkau halalkan semua niat jahat dari orang-orang yang mau merusak negara kami ini. Biarlah kami sama-sama untuk terus memperlakukan dan menyatakan dalam kehidupan sikap kami, cara berpikir, tingkah laku kami, cara kerja kami, karya kami dalam bingkai Bhinneka Tunggal, dalam dasar negara Pancasila, sehingga juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga ya Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar dirasakan bukan hanya pada saat ini, tetapi dari generasi ke generasi. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa khususnya untuk keluarga almarhum Bapak Busri, anak-anak dimanapun mereka berada, keluarga besar bahkan cara khusus itu Alisa Wahid boleh ada di tengah-tengah. Ini semua adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, ide-ide, nilai-nilai yang ditinggalkan boleh terus dikembangkan dan diwujudkan oleh keluarga, bahkan komunitas Kristen yang ada di Gorontalo. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus atas ciptanya persekutuan saat ini yang penuh dengan kedamaian. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan agama Kristen Ibu Pendeta Juanita Takasan Serang. Selanjutnya kami mengundang perwakilan agama Buddha, Bapak Pandita Waluyo Dwi Asma. Kami persilakan. Izinkanlah saya membawakan bahasa agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Berkat kekuatan Buddha, berkat kekuatan Dhamma, berkat kekuatan Sangha, berkat kekuatan kebajikan, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pancaran cinta kasih Buddha, sehingga kami semua di sini dapat melaksanakan peringatan 1 dekade Aulus Dur ini. Semoga kita semua memperoleh berkah kebaikan. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga bersuka cita. Perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungi mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Dengan kekuatan Triratna, semoga jasa-jasa yang telah kami lakukan melimpah kepada almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid berbahagia. Semoga sanak keluarga almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid berbahagia. Semoga sanak keluarga memperoleh kesehatan, kekuatan, kemakmuran, kebahagiaan, dan usia yang panjang. Dengan kekuatan Triratna, semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini selalu rukun, aman, damai, tentram, dan saling menghormati, saling menyayangi. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini terhindar dari pertikaian dan perpecahan. Semoga terhindar dari paham-paham radikalisme, terorisme, adu domba, sifat paling benar dan sifat tercela. Semoga negara kesatuan Indonesia ini terhindar dari segala musibah, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, serta segala macam rintangan apapun. Dengan kekuatan Triratna, semoga hujan turun menurut waktunya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi makmur,
Semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga jadilah berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan Buddha, Dhamma dan Sangha, semoga kesejahteraan ada pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sabetio iwa jantu, sabarugo winasatu, mate bawa tuantarayo, sugi diga yuko bawa, abiwadana silesa, nijang Buddha pacayino, cataro dhamma wadante, ayu wano sukang balang, bawantu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah Buddha nubawena, sabah dhamma nubawena, sabah sangha nubawena, sada soti bawantute, sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan agama Buddha Bapak Pandita Waluyo Dwi Asmoro. Selanjutnya kami mengundang perwakilan agama Hindu Bapak Pinandita Ikomang Suarmika. Kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini izinkan kami untuk membawakan doa pada hari acara 1 dekade Tol Gus Dur. Om prasadio sabati sabun suci Om asatu masadiu Tamaso majotir gamai Majior matung gamai Om marni ramo praktisu Dararuna Wasu Brahma wanitwa satrani sajatu Prada wyasya syawadaya Oh yang mediwasi Tuhan yang Maha Sayang Suci, bimbinglah kami di sini dalam acara Haul Gus Dur 1 dekade dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari segala pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Lepaskanlah kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Oh yang Media Maha Suci, terimalah pujian yang Hamba persembahkan melalui weda, mantra, dan kembangkanlah pengetahuan kami agar kami dapat selalu menjadi sejahtera sentosa. Om Dewa Suksana Parama Sendiri, Om Santi Santi Santi, segala semoga damai tersebut. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan agama Hindu Bapak Pinandita Ikomang Suarmika. Selanjutnya kami mengundang perwakilan agama Islam Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ila jami'il ta'am muslimin wa mu'minin wa ghairu masyayikh al-biha alla ilaha illa huwa jami'al mu'minin rahmatuka ya rahmin wa liman kama majal al-marki hadi Abdurrahman al-Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر له وارحمه وأبيه وأرحمه وأكرم له ووسع مدده وأطهره بالماء والثلج والبرد من كيد الخطايا كما ينادى الثوب بيد من الأنداد. اللهم اغفر دار على نعمه وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ارزقه السماء نوره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره هفوة في النار. اللهم اغفر لحينا وميتين وشاهدين وغائبين وكبيرين وساكنين ذكر احسانا. اللهم من احييته فهي على الاسلام وطيبته منا وتوفى عن الايمان. اللهم لا تمتره ولا تفتنا بعده باللنا ولا هو ولنا الذين سبقونا من ايمان. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر استاذنا واساتذتنا والوالدين والظالمين 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 علمنا الينا لجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع كريم ومجيب دعوات يا كافر الارجاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا جنات الغفار يا غفار. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك مرضيه فادخلي في بلد جنات انا لله وانا اليه راجعون. وصلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله موفق الى الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan agama Islam, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rasul Kamar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya refleksi atau testimoni dari para kiai, para tokoh lintas agama, para budayawan, dan para tokoh di Gorontalo tentang Gus Dur. Setiap refleksi kami sediakan waktu 5 menit. Untuk kesempatan pertama kami mengundang Kiai Haji Sarmada Inatu dari Rois Syariah PWNU Gorontalo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Elisa Wahid, yang saya muliakan Bapak Rektor, Bapak Ketua Rais Am Kota Gorontalo, Kabupaten Purwokerto, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara haul Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Hadirin yang dirahmati Allah, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah seorang cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian pula Ibu Elisa adalah cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, bagi seorang nahdliyin wajib memuliakan mereka dan mengagungkan mereka dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari kakek dan orang tua mereka. Sebagaimana kiai-kiai yang ada di pondok pesantren di Jawa semuanya memuliakan zuriat pendiri utama Nahdlatul Ulama. Itu yang wajib kita perhatikan di dalam berorganisasi. Kemudian di dalam organisasi NU ini kita dianjurkan agar supaya sinergi, bersatu, tidak mengenal apakah itu agama Islam atau agama-agama yang lain. Kita adalah sebagai
membawa rahmatan lil alamin. Kemudian daripada itu, Gus Dur kita kenal sebagai orang yang baik dan bersifat memasyarakat, baik kepada orang-orang Islam atau kaum muslimin ataupun di luar non-muslim. Bagaimana ya, barangkali inilah penyampaian saya pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Allahumma musta'an, walillahi bisadil haq, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Sanada Inaku dari Rois Syuria PWNU Gorontalo. Selanjutnya kami mengundang Kiai Mas Duki Al-Jabalani, pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Thalibin, Kabupaten Gorontalo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Sayyidina kiram, para sesepuh, para kiai yang kami muliakan, wabil khusus Ning Alisa Wahid yang sama-sama kita muliakan, yang saya hormati para tokoh lintas agama yang hadir, segenap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pecinta Gus Dur, yang mudah-mudahan dengan cinta kita bersama akan mengantarkan kita pada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Iktifalan Isra mewakili dari yang bisa saya wakili, karena kebetulan ketika membahasakan Gus Dur di usia semuda saya, tentunya mungkin tidak begitu banyak yang bisa dibahasakan. Tapi yang jelas pertama, kita nanti minta ijazah dari Ning Alisa mungkin kalau ada yang perlu dijazahkan, mungkin terkait amalan khusus yang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kalau bisa dijazahkan pada kita sekalian, khususnya dalam hal keistimewaan beliau dalam manajemen penanganan konflik, manajemen pencarian solusi dalam berbagai masalah yang akhir-akhir ini saya kira sangat penting ini kita miliki, karena kita tahu di berbagai masalah kita selalu memunculkan konflik-konflik baru, bukan hanya beda partai, bukan hanya beda baju, kadang beda profesi saja sudah ngajak berantem. Ini salah satu yang dimiliki oleh guru besar kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah manajemen penanganan konflik ataupun mencari solusi di dalam berbagai masalah, sehingga kalau bisa diwujudkan dalam bentuk mantra, mungkin kira-kira ya tidak jauh dari mantra yang sekarang dibikin moto oleh Perum Pegadaian. Apa kira-kira? Ada yang hafal? Kalau hafal kelihatan nasabah asli Perum Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini ilmunya Gus Dur. Maka dari itu nanti kita minta bersama-sama kalau mungkin ada amalan khusus dari Gus Dur yang bisa diijazahkan kita dalam rangka mempraktekkan mengatasi masalah tanpa masalah. Saat ini kita paling membutuhkan amalan satu itu atau ilmu satu itu. Yang kedua, harapan saya bahwa kita tahu setelah Rasulullah meninggal, perjuangan diteruskan dan dipikul bersama oleh Khulafaur Rasyidin. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mengenang 10 tahun meninggalnya guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan sebagaimana kita tahu, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini hanya satu. Waktu tersisa 2 menit. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak sampai 2 menit saya selesai. Beliau hanya satu, tapi kemampuan beliau lebih dari 1000 manusia biasa. Maka dari itu harapan kami, kumpulan kita jangan sampai hanya sekedar kumpul. Setelah ini bagaimana cara kita berpikir untuk bersama-sama bahu-membahu gotong royong memikul beban perjuangannya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, karena saya kira kita tidak cukup bangga dengan beliau, tapi sebisa mungkin bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh beliau, yakni dengan cara bersama-sama meneruskan
beban meneruskan perjuangan beliau. Allahumma fiqil abidhorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Mas Duki Al-Jamalani dari Pondok Pesantren Sirojul Tauhid Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya kami mengundang Dr. Sofyan APKU. Beliau adalah budayawan Gorontalo dan juga adalah akademisi di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para sesepuh, para kiai di hadirat, membicarakan Gus Dur agak sulit, terutama saya yang tidak pernah bertemu apalagi berjabatan tangan dengan beliau. Meskipun sekarang saya juga menyimpan foto beliau. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut Gus Dur, kesan saya itu beda. Betul Pak Kiai mengatakan tadi, Abdurrahman itu Wahid, tapi Gus Dur bukan Wahid. Gus Dur itu dalam bahasa pesantren Du Wujuh, orang yang memiliki berbagai dimensi. Jadi kalau Abdurrahman ya Wahid, tapi kalau Gus Dur ya Du Wujuhin, memiliki banyak dimensi. Karena itu ada orang melihat Gus Dur dari sisi sufistik. Lahirlah buku Ki Haji Hussein Muhammad Sang Zaid. Gus Dur lihat dari sisi politik. Lahirlah buku Teori Politik Gus Dur. Ada orang melihat Gus Dur dari sisi usul fikih. Lahirlah karya Muhammad Dahlan Paradigma Usul Fikih Multikulturalisme Gus Dur. Jadi Gus Dur bukan Wahid, Gus Dur Tu Wujuhin, memiliki banyak dimensi. Kalau dalam bahasa tasawuf, Gus Dur itu al-ma'u kalauni ina'i. Air tergantung pada warna gelasnya. Kalau gelasnya merah, air putih menjadi merah. Kalau gelasnya kuning, air putih menjadi kuning. Airnya putih satu, tapi wadahnya yang berbeda airnya putih. Yang air itu adalah Abdurrahman Wahid, yang wadah itu adalah Gus Dur. Salah satu keistimewaan Gus Dur adalah menjadi wadah menampung seluruh berbagai dinamika, menampung seluruh berbagai persoalan. Maka dia digelar sebagai orang pejuang demokrasi, dia seorang yang inklusif, dia seorang yang pluralis, dia orang yang toleran. Semuanya berada pada wadah Gus Dur, meskipun dia Wahid seperti laksana air putih. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sofyan KU, budayawan Gorontalo, akademisi dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan selanjutnya kami mengundang Mubalik Jamaat Ahmadiyah Gorontalo, Bapak Nana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Mas Yasnu, nama budaya, salam kebajikan. Untuk berbicara sosok Gus Dur memang tidak cukup waktu 5 menit. Banyak panjang, apalagi kalau kami sebagai Ahmadiyah, keluarga Ahmadiyah, Gus Dur betul-betul mempunyai jasa yang sangat luar biasa. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mbak Anissa, bahwa Gus Dur itu bukan hanya sumber keamanan bagi keluarganya, tetapi sumber keamanan bagi seluruh elemen. Ini sosok Gus Dur, berani membela yang benar, tetapi bukan merasa benar. Jadi untuk menciptakan perdamaian, keamanan, memang dibutuhkan sosok seperti Gus Dur. Yang menjadi masalah itu adalah ketika terjadi perselisihan,
Waktu tersisa 2 menit. Jadi inilah, mudah-mudahan kita mengenang sosok Gus Dur, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian, menghormati keragaman, dan menghormati semuanya. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dengan sosok Gus Dur. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wali Jamaah Ahmadiyah Gorontalo, Bapak Nana, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Refleksi testimoni para tokoh akan kita lanjutkan kemudian setelah kita mendengarkan langsung orasi kebudayaan dalam perspektif Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akan disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia, Mbak Alisa Wahid, Putri Sulung Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kami persilakan. Kelihatan tidak saya? Ketutupan ini kelihatan. Kalau masih kelihatan, saya nggak pakai yang ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Karena saya sadar diri kalau tinggi badannya tidak cukup biasanya kalau di balik podium. Kiai Rosyid Samadu, Kiai Sarmadani Nabu, Wali Surya, PWNU Gorontalo, Kiai Usman, Kiai Mas Tuki, tadi terima kasih sekali atas pertanyaannya. Para pemuka agama, para tokoh masyarakat, budayawan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali, dan saya rasa ini sesuatu yang harus kita syukuri, bahwa kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya selalu terharu kalau saya menerima undangan untuk menghadiri Haul Gus Dur. Apalagi kalau yang menyelenggarakan itu adalah teman-teman Gus Durian, karena biasanya kalau teman-teman Gus Durian perjuangannya lebih berat. Karena saya tahu persis bahwa teman-teman Gus Durian itu biasanya bukan orang-orang yang secara finansial itu cukup berlebihan. Yang kedua juga karena saya meyakini betul kalau teman-teman komunitas Gus Durian yang menyelenggarakan, maka kegiatan Haul Gus Dur itu betul-betul diniatkan untuk umat. Karena sering ada haul musiman gitu. Kalau dekat-dekat pemilihan terus banyak yang menyelenggarakan haul, misalnya seperti itu. Tapi insya Allah kalau yang menyelenggarakan teman-teman Gus Durian, maka pintunya terbuka untuk siapa saja, semua bisa berkumpul, semua bisa berbagi rasa. Alhamdulillah, dan terima kasih teman-teman Gus Durian Gorontalo atas hadiah bagi kami keluarga Gus Dur dengan terselenggaranya acara Haul Gus Dur yang ke-10 ini di Gorontalo. Saya ingin memulai dengan membacakan sebuah puisi dari Kiai Zawawi Imron, sang celurit emas dari Madura. Aku tidak tahu kata apa yang pantas kami ucapkan untuk melepaskan setelah engkau bulan menjadi arwah. Setiap daun kering pasti terlepas dari tangkai bersama takdir Tuhan. Untuk itu kami resapi Al-Ghazali bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang telah ditakdirkan Allah. Karena itu kami rela, meski kami tidak sepenuhnya mengerti, karena yang terindah adalah rahasia. Semua membisikkan doa seperti yang kuucapkan setelah engkau dikuburkan. Kami yang tak punya alasan untuk meragukan cintamu kepada buruh pencangkul yang tidak punya tanah, atau kepada nelayan yang tidak kebagian ikan. Cintamu Gus Dur akan terus merayap ke seluruh penjuru angin dan tak mengenal kata selesai.
Itu sepenggal puisi yang ditulis oleh Kiai Salawi Imron untuk menggambarkan kecintaan Gus Dur kepada semua insan, terutama yang lemah dan dilemahkan. Berbicara tentang Gus Dur, susah-susah gampang, atau gampang-gampang susah. Kalau kita hanya mau sekedar cerita-cerita tentang Gus Dur, saya punya banyak cerita, bisa sampai besok pagi. Misalnya, kami alhamdulillah putri-putri beliau diberi keleluasaan untuk bertanya dan mempertanyakan tindakan beliau. Suatu saat kami bertanya, Bapak kan menentang tindakan sewenang-wenang pemerintah Orde Baru kepada rakyat. Karena pada masa itu pendekatannya adalah pendekatan yang memaksa dalam tanda kutip. Contohnya warga di 4 kabupaten di Jawa Tengah yang dipaksa untuk transmigrasi tanpa kompensasi karena desa-desanya akan dibuat menjadi waduk gedung ombo demi pembangunan, dan tidak ada yang salah dengan itu kecuali pendekatannya yang represif, sehingga kemudian orang-orang ini dicitrakan sebagai komunis lah, pelawan pemerintah, pelawan negara, anti Pancasila, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Gus Dur bersama Romo Mangun, Romo Y.B. Mangunwijaya dari Gereja Katolik, dan Kiai Haji Mahfud Ridwan dari Salatiga memimpin perlawanan, pembelaan kepada mereka-mereka yang dilemahkan ini untuk menolak sikap sewenang-wenang ini. Jadi kami bertanya, Bapak kan sangat keras melawan tindakan Orde Baru, tapi kenapa Bapak masih sowan Presiden Soeharto? Kenapa Bapak masih mau menerima diberi hadiah mobil Timor oleh Mas Tommy Soeharto? Lalu Gus Dur menjawab, nah kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu saling memberi, suka saling memberi hadiah. Kalau diberi hadiah, ya kita harus menerima. Yang salah adalah kalau orang yang memberi hadiah berpikir bahwa dengan hadiah itu suara kita bisa dibeli. Kita yang harus mengajari. Waktu itu beliau yang menyampaikan begitu. Nah inilah budaya. Inilah budaya. Kalau kita hanya melihat pada tindakan luar saja, kadang kita akan tersesat. Kadang kita akan terjebak, membela tampak luar tanpa memahami di baliknya ada prinsip apa. Cerita lain yang lebih sederhana, ketika saya berusaha memutuskan mau sekolah di mana setelah SMA. Bapak saya pengen sekolahnya di Jogja, tapi sebetulnya saya pengennya masuk UI. Anak remaja galau. UI itu adanya di Depok, bukan ada di Jogja. Masa saya mau memindahkan UI ke Jogja? Tidak mungkin. Lalu jawab Gus Dur begini, sekolahnya bagus, kalau orangnya jelek, ya hasilnya tetap jelek. Sekolahnya jelek, kalau orangnya bagus, hasilnya tetap bagus. Itulah prinsip. Bukan sekadar kita akan bersekolah di mana, bukan sekadar kita berjubah pemuka agama, tapi memunculkan kebencian di hati umatnya. Bukan sekadar membela kepentingan kelompoknya, tetapi membela penegakan prinsip-prinsip. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di berbagai forum, Gus Dur itu tidak pernah membela minoritas. Kan Gus Dur terkenalnya dengan itu? Tidak. Gus Dur tidak pernah membela minoritas. Gus Dur hanya ingin menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Siapapun yang harus dibela. Makanya Gus Dur dekat dengan para petani. Walaupun para petani ini tidak minoritas, tapi mereka dilemahkan oleh sistem.
Gus Dur tidak pernah mengukur apakah yang dibelanya 1 orang atau 1000 orang dan apa yang beliau akan dapat sebagai keuntungannya. Makanya 10 hari setelah beliau wafat, ada seorang TKI menangis terseduh-seduh di Nusa Tenggara Timur. Namanya Adi bin Marwan. Adi hari itu sampai di desanya, sampai di Timur NTT dari Malaysia. Dia TKI yang divonis hukuman mati. Dan Gus Dur dalam kondisi sudah harus cuci darah, menggunakan kursi roda, beliau masih menyempatkan untuk pergi ke Malaysia dan bertemu dengan para pejabat-pejabat untuk memperjuangkan nasib Adi. Hanya 1 orang dalam kondisi yang seperti itu. Tapi bagi beliau yang paling penting adalah memperjuangkan keadilan, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan. Itu yang Gus Dur sangat yakini. Berat sekali untuk meneladaninya, iya. Makanya kalau cuma cerita-cerita mudah, tapi meneladani itu lain cerita. Saya insya Allah tidak ada Kiai Mas Duki, tidak ada amalan khusus itu tidak ada dari Gus Dur. Kecuali ya beliau tidak putus-putus membaca Al-Fatihah itu saja. Tapi tidak ada amalan khusus. Tetapi beliau memang dari sejak kecil dididik oleh Kiai Haji Wahid Hashim dan Bunyai Solikah Wahid Hashim untuk sangat terbuka. Menarik sekali, beberapa waktu yang lalu Kiai Mustafa Bisri mengumpulkan para kiai-kiai dan nyai-nyai muda membicarakan tentang NU di masa depan. Tapi bukan acaranya yang mau saya sorot. Mas Jadul Maula itu Les Bumi. Beliau menyampaikan begini, beliau doktor lulusan UIN Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan begini, coba diamati Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu fokus perjuangannya adalah ukhuwah Islamiyah, mengumpulkan para ulama waktu itu untuk membentuk komite Hijaz melawan rencana ulama-ulama Wahabi yang waktu itu baru saja ditetapkan sebagai ideologi resmi pemerintah Saudi Arabia untuk membongkar makam Rasulullah. Karena sebelum itu sudah banyak situs-situs yang dibongkar. Karena Wahabi meyakini, dalam ideologi Wahabi diyakini bahwa situs-situs ini berpotensi menjadi syirik. Karena itu dibongkar supaya orang tidak lagi berziarah. Lalu ada rencana, mulai ada wacana makam Rasulullah pun demikian, karena yang ziarah itu banyak sekali. Sehingga kemudian para kiai ini memutuskan untuk membentuk komite Hijaz. Komite ini dikirim ke Saudi Arabia, bertemu dengan Raja Saud dan menyampaikan penolakan. Dan akhirnya makam tidak dibongkar. Pulang komite Hijaz ini kemudian menjelma menjadi perkumpulannya para ulama, kebangkitan para ulama dalam mengambil perannya di Indonesia, di bumi Nusantara waktu itu. Ya makanya kalau sekarang itu ketegangan antara teman-teman Nahdliyin dengan teman-teman dari kelompok Wahabi, ya itu udah dari semuanya. Nah nanti kita perlu belajar bagaimana kita berbeda pendapat dengan cara yang lebih beradab, begitu. Mas Jadul menyampaikan bahwa Hadratus Syekh fokusnya adalah ukhuwah Islamiyah. Karena itu berkumpullah para kiai. Kiai Wahid Hashim, putra Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, fokusnya adalah ukhuwah watoniyah. Ketika beliau mengambil posisi sebagai bagian dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, menjadi salah satu founding father Indonesia. Maka yang dibicarakan adalah bagaimana kita hidup bersama lintas
golongan, lintas agama, lintas suku menjadi sebuah negara Republik Indonesia yang oleh para ulama biasanya disebut sebagai mu'ahad watoniyah. Betul ya ini? Perjanjian atau kesepakatan berbangsa. Nah, Mas Jadul meneruskan, Gus Dur melengkapi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ini menjadi ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga agar hak-hak setiap warga negara itu dilindungi, dijamin, dan dipenuhi. Makanya kepada pengurus Jamaah Ahmadiyah, beliau menyampaikan, saya ini tidak setuju dengan keyakinan Anda, tapi Anda berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan Anda karena ini Indonesia, dijamin haknya. Jadi kita berbeda, saya tetap tidak setuju, dalam kata lain ya, kita berbeda, saya tetap tidak setuju, tapi saya menghormati hak Anda dan sampai saya mati saya akan membela hak itu. Begitu yang beliau sampaikan. Nah sayangnya ini semua adalah budaya. Karena itu dia bersifat dinamis. Karena itu dia akan selalu bergerak, akan selalu mengalami perubahan-perubahan, dan bisa bergerak kemanapun tergantung siapa yang menggerakkan. Betul begitu Pak? Menurut saya. Kan ahli budaya ya. Tergantung siapa yang menggerakkan. Saya pernah satu pesawat dengan seorang anak muda. Saya tidak kenal, dia sebelahan. Terus dia bilang, Mbak, saya NU loh, Mbak. Oh gitu Mas, ya alhamdulillah. Saya ini kuliah di Belgia, Mbak. Dan wah Mbak, kalau di Belgia itu Mbak, di Eropa, kita ini kalau mendatangi konferensi atau seminar-seminar tentang agama, apalagi tentang Islam, saya tuh pede. Kenapa? Karena kalau kita ngomong Islam terus Indonesia, orang tuh kenal loh sama NU. Kenalnya sama NU sama Gus Dur. Nah, banyak anak muda yang mudanya pada tahun 80-an, mungkin seperti Kiai Sanada ya, atau Kiai Rashid juga mudanya pada waktu usia pada tahun 80-an, itu mungkin bisa memberi kita cerita bagaimana dulu sebelum tahun 80-an NU ini masih sangat sibuk dengan dirinya, sementara setelah tahun 80-an anak-anak muda NU mulai memasuki wilayah yang lebih luas, berinteraksi dengan berbagai kalangan. Karena itu kemudian ada kultur yang berubah di NU, yang nggak berubah cuma satu. Kata Gus Dur, melihat sebuah acara itu acaranya NU atau tidak, itu ada 3 kriteria. 1, tekor. Biasanya acara NU tekor katanya. Yang kedua, telat. Mulainya biasanya telat. Nah yang ketiga, mikrofonnya bengong. Tadi udah ya. Nah, karena budaya itu dinamis, kita punya pilihan apakah budaya NU yang ini, acara yang 3 kriteria ini akan kita tinggalkan dan kita gantikan dengan budaya lain. Tapi soal itu juga, soal kriteria acara NU itu juga yang saya ingin gunakan sebagai pijakan, bahwa kita selalu punya pilihan untuk mempertahankan atau mengubah sebuah budaya. Al-muhafadzatu ala qadri soli wa aqdu bil jadil asli. Mempertahankan tradisi lama yang baik, tetapi pada saat yang sama bisa menyerap, menerima, membuka diri terhadap tradisi modern atau pembaharuan yang lebih baik. Kalau anak-anak muda NU lagi sebagai contoh, itu biasanya dipakai untuk gosok sandal setelah sholat Jumat katanya. Mengambil yang lebih baik. Selesai pulang sholat Jumat, sandal-sandal yang ada. Nah itu tradisi yang harus diganti. Bagi Gus Dur, kalau ada yang perlu kita teladani
dalam konteks ini bagi Gus Dur, mempertahankan tradisi yang lama dan mengambil tradisi yang baru itu tidak kebiasaan. Tidak kemudian tentang Valentine itu modernitas, kita kemudian mengambilnya kan gitu. Tapi Gus Dur selalu menggunakan lensa atau tadi istilah Pak Kiai, Bapak, gelasnya warna apa? Nah, Gus Dur selalu menggunakan lensa nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Apakah tradisi baru ini kemudian bisa membuat prinsip-prinsip yang kita yakini menjadi lebih kuat? Misalnya, demokrasi sebagai sebuah tradisi baru. Apakah dia harus diambil begitu saja atau ditinggalkan begitu saja karena dianggap tidak sesuai dengan karakter kita? Bagi Gus Dur ukurannya sederhana. Apakah dia menjamin keadilan? Apakah dia menjamin kesetaraan kemanusiaan? Apakah dia membawa perkembangan kemajuan bagi masyarakat? Kemaslahatan masyarakat. Kalau iya, diambil. Kalau tidak, tradisi yang lama pun harus ditinggalkan. Walaupun itu tradisi kita. Jadi ukurannya selalu kalau bagi Gus Dur itu adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman adik-adik, karena Gus Dur itu sepak terjangnya sangat beragam, mulai dari stand up komedian kalau zaman sekarang ya. Gus Dur itu seorang pelempar humor yang sangat jago, dan biasanya yang beliau jadikan sasaran adalah diri beliau sendiri. Misalnya beliau sering sekali ada seorang dubes Amerika bilang begini ke saya baru membaca buku tentang ayah Anda. Wah, saya senang sekali, saya menyesal tidak sempat bertemu langsung dengan ayah Anda. Oh, apa Pak yang paling menarik gitu, dari buku itu? Itu joknya tentang presiden. Joknya yang itu, yang presiden pertama is crazy about women, presiden kedua crazy about power, presiden ketiga crazy about teknologi, presiden keempat is crazy and make people crazy. Itu beliau sendiri yang menyampaikan. Presiden keempat itu orang gila dan membuat orang lain gila. Kadang-kadang di momen yang lain beliau menyatakan bahwa presiden keempat itu yang pilih orang gila. Begitu. Itu beliau. Bagaimana kita akan meneladani itu? Bagaimana kita akan menghadapi pembelaan beliau kepada Mbak Dorce, kepada Inul Daratista, kepada petani, kepada teman-teman sedulur sikap di pegunungan Kendeng. Kami pun kesulitan, karena itu tahun 2011 kami mengumpulkan kira-kira 100 orang sahabat-sahabat dan murid-murid langsung Gus Dur untuk mencari tahu gelas itu apa sih warnanya. Kalau nuraninya Gus Dur itu sesuatu yang kita anggaplah misalnya ini warna putih, kok pendarangnya itu bisa Mejiku Hibinium, kok banyak sekali, spektrumnya lebar sekali. Lalu prismanya itu kristalnya apa? Yang dari satu warna menyebar jadi begitu banyak warna itu apa? Nah, kristalnya ternyata ada 9 nilai-nilai. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan dari setiap penindasan. Kalau teman-teman menggali, mengeksplorasi sepak terjang Gus Dur, teman-teman akan menemukan ini. Persaudaraan, kesederhanaan, kesatria, kemampuan untuk membela yang lemah, pasang badan, berjuang, memperjuangkan nasib orang banyak. Dan yang terakhir, kearifan tradisi. Saya tidak akan membahasnya di gusdurian.net atau di banyak tulisan sudah dikaji. Tapi intinya adalah, bagi Gus Dur budaya bukan artefak, bukan pakaian luar, bukan selamatannya, bukan ritualnya, tetapi apa yang ada di baliknya. Nilai-nilainya. Kalau nilai-nilai itu menunjang kemanusiaan, maka tradisi itu harus dipelihara. Kalau meninggalkan kemanusiaan, merendahkan kemanusiaan,
maka tradisi itu harus diganti dengan tradisi lain yang lebih memuliakan manusia. Modernitas tidak harus dimusuhi sepanjang ia memajukan kemanusiaan. Tapi tradisi tidak harus dilestarikan bila dia tidak memajukan kemanusiaan. Prinsipnya sama. Bukan atas nama agama kita menunjukkan kesewenang-wenangan, tetapi atas nama agama kita mewujudkan kemaslahatan sebagai wujud, sebagai bentuk dari perjuangan kita menjalankan tugas sebagai khalifah fil ardh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sekarang akan memelihara tradisi yang memajukan kemanusiaan. Mampukah kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, pada prinsip-prinsip kemanusiaan bersumber dari agama kita? Mampukah kita menjadi penggerak masyarakat? Karena tidak ada status quo, selalu ada yang menggerakkan masyarakat. Kalau bukan kita, orang lain akan menggerakkannya. Mampukah kita menjaga Pancasila sebagai kesepakatan berbangsa kita, sehingga ia tetap menjadi panduan kita bersama? Pada zaman Orde Baru, Pancasila adalah ideologi pemerintah, ideologi negara, tetapi digunakan untuk melakukan represi. Lalu Gus Dur membuat perlawanan, membuat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila seharusnya menjadi falsafah hidup kita bersama. Mampukah kita menjaga itu? Sebab bila tidak, maka akan ada orang-orang lain yang memperjuangkan agenda mereka dan tidak ada yang salah dengan perjuangan. Kalau sampai kita kalah, kalau sampai Pancasila diubah, kalau sampai negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi menjadi mu'ahad dan watonia bagi kita bersama dengan landasan keadilan dan kesetaraan warga negara, maka yang patut disalahkan adalah kita sendiri, bukan orang lain yang memperjuangkan agenda mereka, tapi kita yang kurang kuat dalam berjuang. Maka inilah PR kita, dan moga-moga Haul Gus Dur ini bisa menjadi langkah kita untuk melakukan refleksi, terutama di Gorontalo ini, bagaimana kita akan menjaga semangat trilogi ukhuwah tadi itu, trilogi persaudaraan yang sudah disusun, dikonsepkan oleh Kiai Ahmad Siddiq. Persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sekemanusiaan. Semoga Haul Gus Dur ini menjadi momen kita untuk berpikir lebih jauh dan mengambil tekad lebih jauh untuk merawat Gorontalo untuk semua warganya. Haul Gus Dur bukan momen untuk memuji-muji Gus Dur, karena Gus Dur gak suka dipuji. Yaitu sukanya ditertawakan, dibuat juk-juk. Haul Gus Dur adalah momen untuk kita mengambil pelajaran, lalu menggunakan pelajaran itu untuk kita sendiri dan untuk perjuangan kita membangun kemaslahatan umum. Bisa jadi Haul Gus Dur adalah ruang untuk menumpahkan kerinduan kita akan sosok pribadi Gus Dur. Memang sulit untuk mencari tokoh dengan kompleksitas diri, tapi sekaligus kejernihan prinsip perjuangan. Apalagi di Indonesia masa kini, yang katanya surplus politisi minus negarawan, menurut Buya Syafi'i Ma'arif. Betul ya? Terlalu banyak politisi tapi negarawan yang kurang sekali. Bisa jadi Haul Gus Dur adalah ruang untuk menumpahkan kerinduan kita bukan kepada sosok Gus Durnya, tetapi pada nilai-nilai yang melekat dalam sosok Gus Dur. Nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan sejati tanpa mengenal sekat. Di ruangan ini kita duduk bersama, kita meneguhkan, mengikhlaskan hati untuk mendengarkan orang yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda, tanpa ada rasa sentimen, murni untuk menghormati satu sama lain. Dalam Haul Gus Dur, setiap manusia dapat melebur dengan manusia lain tanpa takut dipersoalkan atributnya, bahkan tanpa takut ditanya, agama kamu apa? Saya tadi pagi
baru ditanya itu. Mbaknya Islam di Twitter. Seakan-akan itu menentukan segalanya. Pertanyaan itu maksudnya menentukan segalanya. Ruang-ruang semacam ini, ruang aman untuk kita duduk bersama semakin lama semakin berkurang. Sekat-sekat psikologis itu semakin lama semakin kuat, semakin tinggi. Haul Gus Dur adalah satu momen untuk melebur sekat-sekat ini, di mana kita bisa duduk bersama tanpa melihat hal yang lain kecuali bahwa kita ingin bersama-sama belajar dari sosok bernama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan bisa jadi juga Haul Gus Dur adalah ruang kita menumpahkan kerinduan atas Indonesia. Indonesia yang kita imajinasikan bersama. Indonesia yang penuh kearifan yang kita jaga bersama. Indonesia yang penuh hikmah, penuh khidmah dalam persaudaraan. Indonesia yang dibangun dengan gotong royong dan dinikmati bersama. Indonesia yang tidak membeda-bedakan warganya. Indonesia yang aman dan nyaman untuk semua. Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Semoga Bapak Ibu adik-adik semua yang ada di sini bisa merawat Gorontalo untuk Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Alisa Wahid yang juga dikenal sebagai sekretaris di pengurus pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKK PBNU. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama launching atau peluncuran Gus Durian Peduli. Jadi Gus Durian Peduli mungkin kita semua sudah banyak kenal, adalah lembaga filantropi yang dibentuk oleh jaringan Gus Durian Indonesia. Dan seperti apa kerja-kerja lembaga ini akan sama-sama kita saksikan profil singkat Gus Durian Peduli berikut. Gus Durian Peduli. Gus Durian Peduli adalah lembaga yang dibentuk secara khusus oleh jaringan Gus Durian Indonesia untuk mengelola kerja jaringan Gus Durian Indonesia di bidang tangga bencana, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pengorganisasian relawan tangga bencana yang sebelumnya bernama Lumbung Amal Gus Durian. Sejak dibentuknya Lumbung Amal Gus Durian pada tahun 2014, jaringan Gus Durian Indonesia banyak terlibat dalam kerja-kerja penanganan korban bencana alam dan bencana sosial di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari pemberian bantuan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu yang dimulai sejak tahun 2014 hingga hari ini, juga bantuan untuk mengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015, bantuan untuk tragedi pembunuhan Salib Kancil di Lumajang pada tahun 2015, bantuan untuk korban bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018, hingga korban gempa bumi di Lombok dan korban gempa bumi di Palu, Sigi, dan Donggala pada tahun 2012. Berangkat dari pengalaman menangani korban bencana di berbagai daerah itu, kemudian dirasa penting membuat lembaga yang secara khusus menangani kerja Gus Durian di bidang kemanusiaan. 2011, jaringan Gus Durian oleh keluarga, sahabat, dan guru Gus Durian. 2014, Lumbung Amal Gus Durian mulai aktif menampung bantuan masyarakat di bidang pendidikan dan kebencanaan. 4 Agustus 2019, Gus Durian Peduli didirikan untuk melanjutkan kerja Lumbung Amal Gus Durian. Dengan syarat Gus Durian Peduli bekerja, lebih dari 20 organisasi masyarakat keagamaan dan pemuda, 130 komunitas Gus Durian. Dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, Gus Durian Peduli akan bekerja dengan seluruh komunitas Gus Durian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, juga dengan organisasi keagamaan, serta dengan jaringan lintas agama dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan tanpa batas dan sekat apapun. Respons Gus Durian Peduli bekerja secara cepat tanggap saat terjadi bencana, bencana sosial, dan peristiwa kemanusiaan lainnya, karena Gus Durian mencintai kemanusiaan harus ada syarat apapun. Inklusi Gus Durian Peduli terbuka untuk membantu siapapun dan bekerja dengan siapapun, karena Gus Dur Indonesia ada berberagam. Humanisme Gus Durian Peduli menjunjung tinggi kemanusiaan di atas segalanya, karena kata Gus Dur yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Gus Durian Peduli, Humility for All. Baik,
Dan segera akan kita dengarkan bersama sambutan dari pembina Gus Durian Gorontalo, Bung Jufri Hat. Waktu yang tersedia mungkin kurang dari 3 menit, kami persilakan Bung Jufri. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Para kiai yang terhormat, Mbak Alisa, tokoh lintas agama. Singkat yang ingin saya sampaikan, 7 hari kemarin saya berkesempatan bertemu dengan banyak orang di Palu. Tadi malam saya baru balik dari Palu, duduk bersama dengan kawan-kawan Katolik Relief, kawan-kawan Islamic Relief, kawan-kawan Church World Service, kawan-kawan lintas organisasi yang bekerja hampir selama 2 tahun saat ini untuk melakukan respon bencana di Palu. Banyak hal yang telah dilakukan dan banyak hal yang masih terasa kurang. April nanti Presiden kita Jokowi telah memutuskan akan meresmikan hunian tetap dan semua orang yang terdampak bencana di Palu yang rumahnya rusak harus sudah berada dalam rumah ketika puasa. PR besar bagi kawan-kawan yang bekerja untuk isu kemanusiaan di Palu. Saya datang berdiskusi dengan mereka apa yang bisa kita lakukan. Gus Durian menjadi bagian dari yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini di sini. Jika Anda berkenan, mari tetap bergandengan tangan membantu kawan-kawan kita yang masih berada di Palu dan saat ini masih belum mendapatkan tempat yang layak untuk berteduh. Saat ini di Palu, pemerintah kota dan kabupaten itu sedang sibuk untuk menghadapi pemilu kepala daerah. Kita mengingatkan bahwa jangan melupakan kemanusiaan karena ada agenda politik yang ada di depan. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan, Bapak Ibu, untuk saling membantu karena kami yakin jika satu saat kita tidak berharap hal seperti itu terjadi di Gorontalo. Tapi kalau Gorontalo ditempa hal seperti itu, maka kawan-kawan di Palu, kawan-kawan di seluruh dunia, dimanapun di Indonesia akan datang dan melakukan hal yang sama bagi kita di Gorontalo. Pesan kemanusiaan itu tidak akan pernah terputus kalau kita mau melakukan mulai dari sekarang. Terakhir, ada satu pertanyaan penting yang ditanyakan oleh kawan-kawan Buddha Suci yang membangun hunian tetap di Palu. Kenapa saya dan beberapa kawan mau tetap duduk berdiskusi melakukan evaluasi yang terkuat kerja-kerja kemanusiaan? Saya menjawabnya dengan sederhana. Karena saya Indonesia, saya Nahdlatul Ulama, saya Pancasila, dan saya Gus Durian. Saya ajak kalian berbuat yang terbaik bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Jufri Hat yang adalah pembina Gus Durian Gorontalo dan kami harapkan tetap di tempat dan kami mengundang dengan hormat kembali kepada Mbak Alisa Wahid untuk dapat mengambil tempat karena teman-teman dari komunitas penumpang Gorontalo yang sempat hadir bisa mungkin maju dan diwakili oleh Bung Jufri Hat yang selain adalah pembina Gus Durian Gorontalo adalah juga Direktur Riden Baruani Gallery. Jadi akan menyerahkan lukisan-lukisan karya para penumpang Gorontalo yang tergabung dalam komunitas Tupalo. Kami mengundang kepada Mbak Alisa Wahid, silahkan. Juga kepada teman-teman Tupalo yang sempat hadir, ini kesempatan langka, silahkan maju saja. Spontan silahkan mendampingi Bung Jufri Hat, silahkan. Penyerahan lukisan Gus Dur karya para penumpang Gorontalo yang tergabung dalam komunitas Tupalo. Dan di kesempatan yang sama sekaligus kami mengundang kepada Bung Christopher Paino yang adalah penulis Gorontalo dengan karyanya Ufuk Timur. Buku akan diserahkan langsung oleh penulis kepada Mbak Alisa Wahid didampingi oleh Mbak Nur Hikmah Biga, silakan. Didampingi oleh Mbak Nur Hikmah Biga selaku penggerak Gus Durian Gorontalo. Ufuk Timur, Bapak Ibu hadirin, adalah buku yang ditulis oleh orang Gorontalo, pemuda Gorontalo, bercerita tentang perjalanan yang memisahkan orang-orang Papua yang mengalami ketidakberdayaan akibat benturan pembangunan, kuasa modal, dan kisah-kisah lainnya tentang orang asli Papua yang mengalami kekerasan rasial.
Terima kasih banyak kepada Mbak Alisa Wahid, terima kasih kepada teman-teman Perupa Gorontalo Tupalo, dan juga terima kasih kepada Bu Christopher Paino yang juga anggota Aji Gorontalo ya, yang telah menyerahkan buku karyanya berjudul Timur. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti sebuah persembahan puisi oleh Alifa Makfirah Jumrihat dengan judul Aku Tidak Lupa Namamu Gus. Silakan Alifa. Alifa ini adalah Ketua PCI PPNU Kota Gorontalo. Selamat sore semuanya. Sore. Jalanan di ibu kota lengang Gus. Orang-orang mabuk provokasi dan berebut aksi. Wacana kewarganegaraan basa-basi. Lampu dan nyala Petromax sekeliling hilang di telan gelap malam, Gus. Agama disalahartikan jadi senjata untuk tidak bersaudara lagi. Orang-orang diskursus kewarganegaraan dan lupa kebinekaan. Langit biru yang berganti jingga di rumah Gus. Potretmu nyata di hazanah-hazanah pustaka. Ya, seperti setiap tanggal begini kita berdalih mengingat petuamu. Tapi tidak sedikit, Gus. Di antara pemikir yang krisis dimensi mudah melupa dan akhirnya jadi lapuk otaknya. Jejak pemikiranmu tentang Aceh dan Papua atau tentang agama dan kemanusiaan tidak sedikit jadi spirit, tapi tidak cuma hanya melit. Kaki dan tanganmu memasang bineka dalam privatisasi Islam. Kau bangun misi dan transformasi, tak lupa ideologi dan persoalan sipil. Tapi Gus, cuaca di sini terlalu terik sehingga isi kepala orang-orang mengerik sampai lupa kau pernah dijerat, walaupun kuat dan tak sedikit pun menjerit. Islam Nusantara jadi isu yang pelit dibahas, malah ingin dibasmi. Orang-orang berubah jadi ahli tafsir agamawi dan politisi. Padahal dasar paham tak cukup bicara soal setara dan adil. 10 tahun kami mengenalmu, Gus. Kemanusiaan jadi isu pelit, tapi kami tak takut berdiri. Semangatmu bagai nyala lilin yang tak pernah padam. Ada banyak anak bangsa yang berkumpul membawa ruang dan menembus waktu. Gus, tak sedikit perempuan muda ditindas. Anak-anak kecil di lorong di antara gedung-gedung mewahan bisa mengais, meminta diajari abjad. Perempuan rentan mengurus hidupnya yang pas-pasan, tapi dituduh merebut hak milik orang lain meski hanya kayu api di belakang rumah. Gus, kami mengulur benang panjang kehidupan yang sulit, namun 9 nilaimu tidak pernah jadi rumit. Hidup jadi pelita di tengah-tengah kahanan yang bergerak semakin tak objektif. Gus, namamu tak pernah gagal menuntut kebajikan. Namamu akan kekal dalam ingatan. Petuamu kujadikan pijakan hingga abadi sepanjang usia Tuhan. Aku tak lupa menulis nama Gus. Terima kasih. Terima kasih. Dari namanya Alifa sudah tergambar siapa ayahnya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selagi masih ada Mbak Alisa Wahid di sini bersama-sama dengan kami, kita akan melanjutkan kembali refleksi kita, testimoni kita dari para tokoh lintas agama, para budayawan dan para tokoh di Gorontalo tentang Gus Dur. Dan saatnya kami mempersilahkan kepada Ibu Meiske Repi, perwakilan dari agama Katolik. Silakan, waktu sekarang diberikan sekitar atau kurang lebih 3 menit. Karena sesaat lagi Mbak Alisa Wahid akan diantarkan bertolak ke bandara menuju Manado, Sulawesi Utara. Silakan Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Alisa Wahid, anak kiai-kiai, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebenarnya saya ini ya akan mewakili Katolik untuk membicarakan atau
merefleksi tentang Gus Dur. Bapak Ibu sekalian, tentang Bapak Gus Dur ini, sepaham saya ada satu kalimat yang tidak saya lupakan, yaitu itu aja kok Pak. Ya, itu yang saya ingat sekali. Karena beliau, kalau ada masalah-masalah pada waktu zaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, apalagi masalah-masalah tentang keagamaan, beliau ini tidak memilih apapun agama kita yang ada di Indonesia ini, tetapi ia membela mati-matian itu tingkat kemanusiaan. Itu yang saya petik selama saya tahu. Ya, mohon maaf, memang saya ini belum pantas untuk membicarakan tentang keberadaan Bapak Gus Dur, karena ya mungkin ilmu saya belum tinggi untuk itu. Tetapi yang tersimat dalam benak saya, beliau luar biasa untuk membela kemanusiaan dimanapun kita berada, apapun agama kita, karena beliau tahu kita semua adalah ciptaan Tuhan, sama tinggi, sama rendah. Apapun jabatan kita yang ada di bumi ini, itu sia-sia kalau tingkat keberadaban kita, saling menghargai, menghormati sebagai kita insan manusia ciptaan Tuhan itu, kalau itu disepelekan. Tetapi ia menjunjung tinggi tingkat kemanusiaan kita. Jadi dia membela kalau kita salah ya salah, kalau benar ya benar. Tidak ada kita agama Katolik jadi dia memilih begini atau Islam begini. Tidak, itu sepaham saya. Jadi itu yang saya tahu. Beliau jadi terima kasih juga, begitu baik, begitu indah contoh teladan beliau semasa hidupnya. Dan juga kami berterima kasih ada penerus-penerus juga di Provinsi Gorontalo ini. Yang saya juga baru kenal Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang begitu mencintai contoh teladan Bapak Gus Dur. Mungkin jadi apalagi Ibu Alisa yang begitu sosok ibu ya. Memang saya cuma lihatnya saja di televisi ya, begitu ya, teladan dari beliau semua turun ke anak-anak dan cucu-cucu, teristimewa bagi umat atau masyarakat di Provinsi Gorontalo yang kita sama-sama cintai. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu Alisa perwakilan dari agama Katolik, dan selanjutnya kami mengundang dari perwakilan agama Hindu, Bapak Pinandita Komang Suwarnika. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang terhormat ini untuk menyampaikan pesan saya terhadap almarhum Gus Dur.